Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Sabrina Indira dalam acara Break News. Di sini saya akan melaporkan dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada tanggal 23 Oktober 2020. Materi kali ini mengenai jurnalisme investigasi, mencakup sejarah, tahapan, prinsip, dan perbedaannya dengan jurnalisme lain. Materi yang pertama yaitu tentang sejarah jurnalisme investigasi. Ada beberapa sejarah jurnalisme investigasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, Indonesia Raya. Yang kedua, Orde Baru. Yang ketiga, Indef lebih dikenal. Yang pertama yaitu tentang sejarah jurnalisme investigasi di Indonesia Raya. Di Indonesia, harian Indonesia Raya merupakan salah satu media di Indonesia yang banyak dinilai cukup fenomenal dalam pelaporan investigasi. Koran yang dipimpin Mokhtar Lubis ini seorang wartawan senior yang memiliki masa karir kewartawanan dari sejak masa penjajahan di Indonesia, mengangkat skandal korupsi yang terjadi di Pertamina dan Badan Logistik pada tahun 1969 sampai 1972. Liputan mereka menginvestigasi dugaan korupsi yang cukup besar di Pertamina. Mereka menggali berbagai keterangan yang didapat dari narasumber di perusahaan negara tersebut. Materi yang kedua yaitu sejarah Indonesia pada Orde Baru. Pengaruh 3 dekade kekuasaan Orba merepresi kehidupan pers Indonesia telah menjadikan pengenalan istilah investigatif tidak begitu dikenali secara utuh dalam pedoman peliputan pers Indonesia. Amnesia sejarah seakan melingkupi berbagai diskusi pers Indonesia. Hal itu menjadikan definisi investigasi tidak dikenali sebagai kaidah peliputan jurnalisme karena kesengajaan kekuasaan untuk melarang pers bekerja sebagai penyelidik berbagai kasus yang terjadi di Indonesia. Pada umumnya, pemerintahan pada awal tahun 1980-an, sebuah buku pegangan jurnalistik hanya memaparkan laporan investigatif sebagai sebuah perkenalan di satu sebagiannya. Penulis yang menerangkan secara ringkas mengenai investigatif reporting sebagai teknik mencari dan melaporkan sebuah berita dengan cara pengusutan. Materi yang ketiga yaitu tentang lebih dikenal. Berdasarkan asumsi teoritis, itu pula diskusi pelaporan pers Indonesia pada fase Orba tampaknya menutupi diskusi mengenai jurnalisme investigatif. Unsur Musedi yang kerap diterjemahkan dengan visi jihad di dalam tubuh pers tidak begitu diminati, tidak seperti fase pers Indonesia sebelumnya. Fase Indonesia Raya dalam memasang sikap jurnalistik atau istilah deep reporting kemudian menjadi lebih dikenali oleh masyarakat pers. Materi yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan jurnalisme investigasi. Yang pertama, menemukan topik atau masalah. Kita harus mencari atau menemukan topik atau masalahnya terlebih dahulu. Setelah kita menemukan topiknya, tahapan yang kedua yaitu riset awal dan pengumpulan fakta. Kita harus mencari atau mengumpulkan faktanya terlebih dahulu. Setelah pengumpulan fakta sudah terkumpul, tahapan yang ketiga yaitu wawancara narasumber. Kita harus mewawancarai narasumber terlebih dahulu. Setelah itu, pengumpulan bukti. Setelah pengumpulan bukti, verifikasi dan analisis. Nah, setelah analisis, selanjutnya yaitu penulisan laporan. Dan yang terakhir yaitu publikasi. Materi selanjutnya yaitu perbedaan jurnalisme investigasi dengan jurnalisme lain. Jurnalisme investigasi memang berbeda dengan kegiatan jurnalisme pada
pada umumnya. Kisah-kisahnya pun memiliki perbedaan dengan pola kisah berita lain. Liputan berita investigasi bukan lagi berdasarkan agenda pemberitaan yang terjadwal di liang redaksi. Kerja liputannya harusnya tidak lagi dibatasi tekanan-tekanan waktu. Para wartawan investigasi memaparkan kebenaran yang mereka temukan, melaporkan adanya kesalahan-kesalahan, serta menyentuh dan mengafeksi masyarakat terhadap persoalan yang dikemukakan. Jurnalisme investigasi berbeda dari jurnalisme lainnya dalam beberapa aspek. Yang pertama, tujuan dan pendekatan. Jurnalisme investigasi bertujuan mengungkap fakta baru dan menyelidiki isu yang kompleks. Sedangkan jurnalisme biasa hanya melaporkan informasi yang sudah ada. Jurnalisme investigasi diposisikan sebagai level teratas dalam tingkatan kesulitan dalam jurnalistik. Berita-berita yang berdasarkan investigasi ini sering disebut dengan istilah berita eksekutif. Hal ini tidak berlebihan karena sifat peliputannya yang berbeda dari peliputan eksklusif. Dalam melakukan investigasi, jurnalis harus mampu mengungkap fakta-fakta dari sebuah kasus yang tersembunyi maupun sengaja ditutup-tutupi. Yang kedua, metode penelusuran. Wartawan investigasi menggunakan teknik mendalam seperti wawancara ekstensif, pelacakan dokumen, dan kadang-kadang penyamaran. Sementara jurnalisme biasa lebih sederhana dan langsung. Berita investigasi atau disebut juga laporan penyelidikan adalah jenis berita yang eksklusif. Datanya tidak bisa diperoleh di permukaan, tetapi harus dilakukan berdasarkan penyelidikan. Yang ketiga yaitu dampak. Liputan investigasi seringkali memiliki dampak signifikan terhadap publik, seperti perubahan kebijakan atau pengunduran diri pejabat, yang tidak selalu terjadi pada berita biasa. Yang pertama, dampak positif. Transparansi mengungkap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, membantu masyarakat mengetahui ketidakberesan dalam pemerintahan dan bisnis. Perubahan sosial mendorong reformasi hukum dan kebijakan serta meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu penting. Kontrol sosial berfungsi sebagai pilar demokrasi dengan mengawasi tindakan pemerintahan dan perusahaan. Yang kedua, dampak negatif. Risiko keamanan. Wartawan sering menghadapi ancaman dan intimidasi dari pihak yang terancam oleh laporan mereka. Penyebaran informasi salah, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, bisa menghasilkan berita yang menyesatkan atau tidak akurat. Dan terakhir, ketidakpercayaan publik. Berita negatif dapat menimbulkan stigma terhadap institusi tertentu, termasuk media itu sendiri. Prinsip-prinsip dasar jurnalisme. Jurnalisme memiliki prinsip-prinsip penting yang seharusnya dipegang oleh setiap jurnalis. Dalam buku The Elements of Journalism, Bill Kovacs dan Tom Levenson menekankan bahwa jurnalisme adalah sistem diciptakan masyarakat untuk menyediakan berita. Tujuan jurnalisme adalah membangun kewargaan dan memenuhi hak-hak warga, sehingga semakin demokratis suatu masyarakat. Semakin banyak informasi yang tersedia, jurnalisme berkualitas dengan dibutuhkan. Semakin baik jurnalisme, semakin baik pula informasi yang diterima masyarakat, yang berdampak pada keputusan yang diambil. Singkatnya yaitu, semakin baik jurnalisme, maka semakin baik pula kehidupan masyarakatnya. Demikian laporan Jurnal Pembelajaran hari ini. Kami akan terus memantau dan memberikan update terbaru terkait perkembangan pembelajaran. Tetap semangat, terus belajar, dan sampai jumpa di laporan berikutnya.